Di Kabupaten Bengkulu Selatan, dahulunya ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Serawai. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Serawai terpisah dengan Kerajaan Bangkahulu. Namun kerajaan ini akhirnya terpecah-pecah menjadi sebuah kerajaan kecil yang disebut dengan marga. Dipimpin seorang yang berasal dari 7 keturunan. Pada tanggal 8 Februari tahun 1909, diberi gelar dengan sebutan Sri Paduka Tuan Besar Residen van Bengkulen. Sekaligus menjadi pasirah marga 7 Pucuan menggantikan ayahnya Abdul Haris yang bergelar Raja Penghulu. Ahmad Marzuki atau Pangeran Duayu dilahirkan di Mana pada tahun 1883. Kemudian dia menggantikan ayahnya menjadi pasirah pada tahun 1909 setelah ayahnya Pasirah Abdul Haris memberikan kekuasaan kepada beliau. Sebelumnya Ahmad Marzuki sempat magang di perkantoran selama 3 tahun oleh ayahnya untuk memangku jabatan sebagai pasirah marga 7 Pucukan pada tahun 1909. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Ahmad Marzuki memiliki kepemimpinan yang cukup demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari seperti setiap dia mengambil keputusan selalu mengajak dan bermusyawarah dengan adik-adiknya, kerabat, dan para pembantunya. Setelah Pangeran Duayu sudah tidak ada, itu anaknya yang tertua yaitu Haji Nusirwan, beliau tinggal di rumah sini dengan ke-7 anak-anaknya. Mereka hidup ya di lingkungan rumah ini karena kalau keluarga-keluarga kita dari luar sana ingin pulang ke daerah, mereka nginep ke sini. Kemudian kalau ingin melihat sejarah tentang Pangeran Duayu, juga bisa lihat di rumah sini. Rumah ini sudah 1 kali pemugaran yang secara agak besar ya, karena ornamen-ornamen yang ada tetap mempertahankan yang sudah ada, tidak ada yang berubah sama sekali. Mungkin ada beberapa yang kayu-kayunya yang sudah rusak, kita ganti, tetapi tidak meninggalkan ciri khas daripada rumah itu sendiri. Kami anak cucu dari Pangeran Duayu atau Pangeran Ahmad Marzuki itu sangat menjaga nilai-nilai budaya yang sudah ditinggalkan oleh beliau. Selama 44 tahun, dari tahun 1909 sampai dengan tahun 1953, Ahmad Marzuki menjadi pasirah marga 7 Pucuan. Perannya dalam kepemimpinan di masa pemerintahan beliau sangatlah penting. Salah satunya adalah memperbaiki adat istiadat di masyarakat akibat pengaruh pemerintahan Belanda pada saat itu. Dan salah satu bukti historis, kiprah Pangeran Duayu atau dikenal dengan sebutan Haji Ahmad Marzuki ini, adanya rumah peninggalan beliau
ketika menjadi Pasirah. Lengkap dengan mencirikan rumah khas daerah suku Serawai. Pada dasarnya rumah di Bengkulu Selatan ini kan dapat kita kategorikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama untuk rumah-rumah di daerah pedesaan atau daerah dari pinggiran kota, itu dulu condong tinggi-tinggi, rumah yang bertiang tinggi dengan atap limas. Nah kemudian yang kedua, rumah yang tiangnya setengah, tiang tanggung. Artinya kita pun tidak bisa berjalan berdiri di bawah rumah. Jenis rumah itu biasanya itu kalau dulu rumah-rumah Demang, sejenis rumah-rumah Demang atau rumah-rumah pejabat inilah. Itu. Kemudian rumah yang tidak pakai tiang seperti yang kita lihat saat ini kan, yang kita tempati ini. Tapi posisinya hampir sama bentuknya. Di depan ada teras sepanjang selebar rumah, di itu teras. Kemudian ada ruang tamu dan kemudian ada ruang tengah. Rata-rata sama seperti itu. Jadi rumah ini bisa dikatakan rumah yang sudah cukup tua dan mungkin tertua untuk yang ada saat ini yang masih bertahan. Mengingat ada beberapa ornamen rumah ini yang sudah rusak dimakan zaman. Kayu-kayu seperti kayu-kayu yang tampak dari depan, itu di belakang saya ini kayunya sudah rusak. Sehingga kita ganti dengan semen. Tetapi kami tidak meninggalkan ciri khas daripada rumah itu sendiri. Semennya ini dibikin seperti kayu, ornamen kayu. Hanya yang di depan saja, kemudian ada sedikit kamar, dinding kamar yang sudah diganti. Sementara plafonnya juga tidak diganti sama sekali, karena kayunya masih kokoh. Kemudian bentuk rumah ini masih asli seperti pada saat dibangun. Depannya ini hampir tidak ada yang berubah, rel-rel yang ada di depan, dan warna yang sudah dicat itu kita tetap pertahankan, tidak ada yang berubah. Halaman-halaman tetap kita pertahankan seperti ini, layaknya dulu Pangeran Duayu masih ada di tengah-tengah kita. Dalam budaya adat istiadat suku Serawai, ada 3 bentuk rumah khas penduduk pada zaman dahulu. Menurut informasinya, rumah khas daerah Bumi Sekundang Setungguan ini memiliki ciri khas masing-masing, sesuai dengan fungsi dan letak geografis dari rumah itu sendiri. Tak terkecuali rumah kayu peninggalan marga 7 Pucuan, yakni Pangeran Joyokusumo, atau lebih dikenal dengan Pangeran Duayu. Pada umumnya ya, rumah di Bengkulu Selatan ini yang saya katakan 3 macam tadi itu terbuat dari kayu. Artinya rumah kayu, baik rumah panggung maupun yang rumah tinggi maupun rumah yang tidak pakai tiang tadi, itu semuanya dari kayu. Nah khusus untuk yang rumah tidak pakai tiang, biasanya itu memakai sebagian semen pada bagian lantainya. Ya, bagian lantai dan teras. Ada bentuk lain seperti pondok ataupun apa itu biasanya bagi petani yang ada di kebunnya. Itu pondok ataupun bisa saja di petalangan. Dia kan rumahnya rumah panggung. Itu yang untuk menghindari dari serangan binatang buas, biasanya masyarakat yang tinggal di talang. Nah sementara untuk rumah panggung yang ada di desa-desa itu untuk rumah tempat tinggal saja. Artinya masyarakat dulu itu pada saat-saat tertentu mereka sebagian pergi ke petalangan
untuk bertani dan berkebun. Ada beberapa mungkin di daerah Bengkulu Selatan ini kita bisa lihat berbagai bentuk rumah, terutama kita karena kondisi rumah Pangeran Dwayu ada di posisi yang di tengah kota, mungkin bergeser ke makin kota, mungkin dia bentuk rumah atau ini rumahnya juga agak berbeda. Mungkin kalau di daerah rumahnya lebih kayu tinggi, karena di bawah bertiang kayu. Sementara rumah Pangeran Dwayu itu sedikit mungkin lebih beda ya, karena bedanya dia lebih sudah ada ada unsur semennya. Jadi tidak full semen, sementara lantai dia sudah pakai semen. Kemudian dindingnya juga setengah semen, setengah kayu. Jadi ada ornamen di rumah-rumah itu kan, kalau kita lebih ke rel, kita bawa ke rel, mungkin ada di atas rumah ini ada yang namanya ukiran. Jadi ada sedikit ukiran. Kalau di rumah tetap, jadi setiap rumah daerah Bengkulu Selatan itu ada ukiran yang sedikit di atas. Di sini ada di atas ini sedikit. Jadi kalau lihat pas itu ada kaca itu ada sedikit ukiran di atas. Jadi bisa ditemukan juga mungkin di rumah-rumah yang ada, itu pasti ada ciri khasnya itu. Di rumah adat Bengkulu Selatan ini juga ada ukiran-ukiran atau semacam di atas, di bawah plafon itu ada ukiran yang itu juga diaplikasikan ke pelaminan adat perkawinan. Mungkin itu yang menciri khaskan adat Bengkulu Selatan baik di rumah maupun di pelaminan. Jadi itu ada kesamaan. Tetapi ketika dibawa oleh ke pelaminan, dia berbentuk rumbai-rumbai yang ada manik-maniknya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari adat Bengkulu Selatan. Sebagai generasi penerus dari Pangeran Dwayu, mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak melupakan sejarah daripada ciri khas rumah Bengkulu Selatan. Diharapkan nanti generasi penerus tetap mempertahankan budaya yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Kemudian kami menginginkan anak cucu ini nanti tetap menjaga dan melestarikan rumah yang sudah dibangun beliau.